pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Sampai tanggal sekarang ini total kapal yang masuk itu sudah 8. Titik sandarnya itu tetap kita akan menggunakan floating deck yang ada di lorong 3 di Bure sana. Pertama, kami menyambut baik inisiasi yang telah dilaksanakan oleh KCCA yang ingin membantu pendidikan di luar Korea, dan mereka memilih Bau-Bau sebagai satu-satunya titik di Indonesia. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan kapal pesiar yacht akan berlabuh di Kota Bau-Bau hingga 31 Agustus 2022. Gedung sekolah Kyobo Shiachia yang konsen mengajar pendidikan bahasa Korea kini hadir di Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Jumat 26 Agustus 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Mengawali Warta Kapten pagi ini, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Pada Kamis 25 Agustus 2022, kasus positif COVID-19 di tanah air bertambah 5.214 kasus. Total akumulatifnya hingga kini di Indonesia terdapat 6.334.357 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona yang menyebabkan COVID-19. Sedangkan kasus sembuh ada penambahan 5.780 orang. Jadi total akumulatif ada 6.126.122 pasien yang dinyatakan sembuh. Kasus meninggal dunia juga bertambah 19 orang. Dengan begitu hingga saat ini terdapat 157.457 orang meninggal dunia akibat virus corona yang menyebabkan COVID-19 di Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, puluhan kapal pesiar yacht akan berlabuh di Kota Bau-Bau hingga 31 Agustus 2022. Selama berada di Bau-Bau, para wisman tersebut akan menikmati sajian wisata alam, budaya, hingga atraksi permainan tradisional. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Sampai tanggal sekarang ini total kapal yang masuk itu sudah 8. Titik sandarnya itu tetap kita akan menggunakan floating deck yang ada di lorong 3 di Bure sana. Kota Bau-Bau kembali menjadi tujuan persinggahan kapal-kapal pesiar yacht wisatawan mancanegara dalam pelayaran Sail Indonesia tahun 2022. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, LM Idrus Taufik Saidi, melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Ahmad Yani kepada RRI Kamis menyebutkan, sesuai jadwal akan ada sekira 15 kapal yang akan bersauh di perairan Kota Bau-Bau terhitung sejak 27 hingga 31 Agustus 2022. Dari 4 hari yang lalu sudah ada 3 kapal yang masuk dan semalam itu sudah bertambah lagi 5 kapal. Jadi total sampai tanggal sekarang ini total kapal yang masuk itu sudah 8. Untuk titik labuhnya tetap kita akan menggunakan di Kelurahan Kadolomoko. Titik sandarnya itu tetap kita akan menggunakan floating deck yang ada di lorong 3 di Bure sana. Selama berada di kota pemilik benteng terluas di dunia ini, Pemkot Bau-Bau bersama para pelaku pariwisata telah menyiapkan sejumlah agenda kegiatan yang akan mengeksplor destinasi wisata alam maupun budaya. Dimulai dengan seremonial penyambutan oleh Pemkot Bau-Bau dengan penampilan tari galangi di dalam kawasan Benteng Wolio, mengunjungi Museum Pusat Kebudayaan Wolio di Kelurahan Badia, dan menyaksikan permainan tradisional AC dan Pelojo di Lapangan Kara, Kelurahan Melai. Untuk di tanggal 28 kebetulan di Karing-Kari, saudara-saudara kita yang berkomunitas Hindu ada pemakaman dengan cara ngaben. Kami juga akan mengajak para tamu ini untuk menyaksikan prosesi ngaben tersebut. Lanjut ke Kelurahan Palabusa,
untuk melihat tata cara pembuatan mutiara, terus menikmati sajian kuliner tradisional sana seperti sate mabe, sekaligus kita bakar-bakar ikan yang sifatnya ya setradisional mungkin seperti itu, sehingga ada kesan mendalam dari seller ini. Ahmad Yani mengatakan pada kegiatan sale tahun ini, rangkaian kegiatan tidak lagi didominasi oleh pemerintah kota, namun memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pelaku dan pegiat pariwisata Bau-Bau. Tahun ini ya kami berupaya pelibatan semua sektor pelaku usaha wisata yang ada di Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan ke depannya sudah menjadi 70-30, peran pelakunya lebih banyak dibanding pemerintah seperti itu. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Gedung sekolah Kyobo Cia-Cia yang konsen mengajar pendidikan bahasa Korea kini hadir di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan. Pertama, kami menyambut baik inisiasi yang telah dilaksanakan oleh KCCA yang ingin membantu pendidikan di luar Korea, dan mereka memilih Bau-Bau sebagai satu-satunya titik di Indonesia. Gedung sekolah Kyobo Cia-Cia yang konsen mengajar pendidikan bahasa Korea kini hadir di Kota Bau-Bau. Sekolah Kyobo Cia-Cia dibangun atas kerjasama pemerintah Kota Bau-Bau dengan salah satu komite nirlaba dari Korea Selatan, yakni Korea Cia-Cia Culture Exchange Association (KCCA) atau Asosiasi Pertukaran Budaya Korea Cia-Cia. Gedung sekolah yang berlokasi di Jalan Cendana, Kilometer 4, Kelurahan Kadolomoko ini diresmikan langsung Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse Kamis 25 Agustus 2022. Turut hadir dalam peresmian sekolah tersebut diantaranya Ketua DPRD Bau-Bau Zahari, Kapolres Bau-Bau Erwin Pratomo, Presiden Direktur KCCA Kim Halan, Pengurus KCCA Jo King Hyung, CEO KCC Park Dokyu, serta pejabat daerah lainnya. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengatakan, Pemkot Bau-Bau menyambut baik kehadiran sekolah Kyobo Cia-Cia yang dibangun oleh KCCA untuk membantu meningkatkan pendidikan di daerah eks-Pusat Kesultanan Buton. Pertama, kami menyambut baik inisiasi yang telah dilaksanakan oleh KCCA yang ingin membantu pendidikan di luar Korea, dan mereka memilih Bau-Bau sebagai satu-satunya titik di Indonesia. Mudah-mudahan ini terus berkembang menjadi cara kita untuk membangun hubungan antar bangsa dan pertukaran kebudayaan dan peningkatan mutu pendidikan di Bau-Bau. Orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini juga berharap semoga dengan kehadiran sekolah ini sekaligus dapat mempersiapkan tenaga kerja asal Bau-Bau yang siap diserap di pasar kerja internasional. Jadi ini selain untuk umur sekolah, juga ini lembaga yang akan mendidik bagaimana tenaga kerja menguasai bahasa Korea sehingga bisa diserap di pasar kerja internasional, utamanya di perusahaan-perusahaan Korea. Di tempat yang sama, Presiden Direktur KCCA Kim Halan mengatakan sekolah yang dibangun ini merupakan kelanjutan kerjasama 13 tahun silam antara pihaknya dengan suku Cia-Cia yang ada di Bau-Bau, di mana pengucapan bahasa suku Cia-Cia sendiri bisa ditulis dalam aksara Korea. Jadi pas mereka tahu tentang suku Cia-Cia, ternyata pengucapan suku Cia-Cia itu bisa ditulis dalam aksara Korea, dan itu cocok. Jadi mereka terapkan aksara Korea di suku Cia-Cia. Berawal dari situ. Aksara Korea itu dia aksaranya mudah, jadi bahasa Koreanya juga jadi bisa dipakai, diterapkan di bahasa lain, dan negara lain juga bisa menuliskan bahasanya mereka menggunakan aksara Korea. Kim Halan juga mengatakan sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Kota Bau-Bau. Pihaknya pun ingin hubungan kerjasama ini tetap berjalan antara Kota Bau-Bau dengan Korea. Ia juga mengatakan lewat pendidikan kursus bahasa Korea di sekolah Kyobo Cia-Cia ini, pihaknya akan mengupayakan beasiswa agar generasi muda di Bau-Bau bisa melanjutkan pendidikan di universitas yang ada di negeri Gingseng. Jadi kalau misalnya kayak murid-murid yang belajar di Bau-Bau, nanti mereka belajar dulu, kalau memang sudah bagus, mereka dari pihak Korea akan berusaha untuk memberikan beasiswa, sehingga murid-murid yang belajar di sekolah ini bisa sudah ada kayak porsi untuk beasiswa yang bisa bersekolah di universitas di Korea.
Adapun tenaga pengajar di sekolah Kyobo Cia-Cia sebanyak 4 orang, yakni 1 orang asal Korea yang telah mengajar di Bau-Bau selama 10 tahun dan 3 lainnya merupakan warga Indonesia yang sudah mahir berbahasa Korea. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, menolak diamputasi, Raska penderita kanker tulang ganas asal Buton pulang paksa ke kampung halaman. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Waode Nurliani. Raska bocah penderita kanker ganas di paha sebelah kiri asal Desa Wasaka Kabupaten Buton gagal mendapatkan penanganan medis lanjutan di Rumah Sakit Patramas Kendari. Tindakan medis di Rumah Sakit Akreditasi Paripurna itu terhenti setelah ayah dan ibu Raska tidak menghendaki anaknya diamputasi. Di hadapan dokter dan ketua posko berbagi, kedua orang tua Raska bersepakat untuk menandatangani surat keterangan yang dibubuhi materai. Salah satu poinnya, keluarga siap menerima resiko akibat pemulangan pasien. Atas surat tersebut, keluarga Raska dinyatakan pulang paksa karena belum tuntas mendapatkan perawatan. Kepada dari Ketua Posko Berbagi Bau-Bau, Melani menuturkan, sejak awal menjemput dan memboyong orang tua Raska ke Kendari, keluarga telah siap menerima segala tindakan rumah sakit demi kesembuhan sang buah hati. Namun saat tiba operasi, keluarga berubah pikiran dan tidak menginginkan anaknya diamputasi. Pada saat tiba di Kendari, pemeriksaan positif kanker ganas. Harus ditindaki. Cara satu-satunya dari hasil pemeriksaan hasil lab, amputasi. Karena dia sudah sampai ke selangkangan paha. Dokter ortopedi. Ini kan kanker tulang, jadi yang tangani dokter ortopedi. 2 dokter yang tangani dengan ahli gizi kan. Kita berembuk nih, dia satu ruangan. Ditanya lagi sekali, sudah deal ini keputusan? Kata orang tua, iya, tidak mau. Pulang saja ibu di kampung. Kata dokter spesialis ortopedi yang menangani Raska, lanjut Melani, amputasi adalah jalan satu-satunya untuk menghilangkan sel kanker ganas dan rasa kesakitan bocah malang itu karena dikhawatirkan akan menyebar ke organ lainnya. Lanjut Melani, pada awal penanganan di rumah sakit, keluarga setuju dengan putusan pihak rumah sakit, namun dalam perjalanan menuju operasi, orang tua Raska berubah pikiran dan memilih merawat anaknya sendiri di kediamannya. Atas keputusan tersebut, Melani tidak dapat berbuat banyak karena posisinya hanya sebagai pendamping. Jika suatu saat keluarga Raska kembali ingin merawat Raska di rumah sakit, dirinya masih berkehendak memberikan pendamping, hanya saja tindakan medis selanjutnya di luar tanggungan BPJS Kesehatan yang dikhawatirkan justru memberatkan keluarga malang tersebut akibat keputusan pulang paksa yang mereka lakukan sebelumnya. Keluarga diantar pulang Posko Berbagi Bau-Bau menggunakan ambulans pada 23 Agustus malam hari dan tiba di kampungnya Desa Wasaga Rabu dini hari. Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, petani di Kota Bau-Bau diharapkan secara perlahan mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk kimia. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulko melaporkan. Komunitas pertanian dengan menggunakan pupuk organik masih sangat terbuka peluang pasarnya. Di samping itu, penggunaan pupuk organik dapat menjaga keberlangsungan lahan usaha. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, kembali mengajak petani di Kota Bau-Bau untuk mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk kimia. Hal itu disampaikannya di hadapan puluhan petani saat pembukaan rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Bau-Bau tahun 2022. Dikatakan pupuk kimia dalam berbagai jenis memang pasti dibutuhkan oleh petani. Namun dirinya berharap ke depannya secara perlahan para petani dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dengan penggunaan pupuk organik atau non-kimia. Komunitas pertanian dengan menggunakan pupuk organik masih sangat terbuka peluang pasarnya. Di samping itu, penggunaan pupuk organik dapat menjaga keberlangsungan lahan usaha. Hendaknya ini dapat menjadi perhatian dinas terkait untuk didukung dan dikembangkan. Selanjutnya kami berharap melalui rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi Kota Bau-Bau tahun 2022 dan terbitnya Permen nomor 10 tahun 2022 dapat menjadi tonggak awal dalam perbaikan pada pengelolaan pupuk bersubsidi sehingga dapat meminimalkan persoalan yang kerap timbul dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Ahmad Moniansyah menegaskan pembangunan pertanian di wilayah Kota Bau-Bau merupakan satu bagian integral dari pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern yang ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan kapal pesiar yacht akan berlabuh di Kota Bau-Bau hingga 31 Agustus 2022. Selama berada di Bau-Bau, para wisman tersebut akan menikmati sajian wisata alam, budaya hingga atraksi permainan tradisional. Gedung sekolah Kyobo Chia-Chia yang konsen mengajar pendidikan bahasa Korea kini hadir di Kota Bau-Bau. Dan pendengar, demikian Warta Kepton pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk perhatian Anda dan selamat pagi, selamat beraktivitas.